Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Semangat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi Agama akan menerangkan sedikit tentang pembahasan siapa itu Karl Marx dan apa saja teori yang akan dibahasnya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan singkatnya ya teman-teman. Karl Marx adalah sosiolog Jerman yang hidup pada tahun 1818 sampai 1883. Marx adalah salah satu pemikir yang telah meletakkan fondasi pemikiran sosiologis seperti sosiologis pertama, peletak dasar sosiologi lain seperti Emil Durkheim dan Max Weber. Karl Marx juga telah mengamati agama dalam masyarakat. Mari kita melihat pokok-pokok pemikiran Marx tentang agama. Pemikiran Marx tentang agama tidak terlepas dari dasar teori materialisme historis yang ia kemukakan. Menurut Marx, mode produksi manusia akan membutuhkan kesadaran manusia, dengan kesadaran ini akan menentukan kehidupan sosialnya. Namun pada kenyataannya, masyarakat industri, mode produksi manusia telah dikuasai oleh kelas pemilik modal dan kelas pekerja telah dieksploitasi dalam rangka kapitalisme pada mode tersebut. Situasi ini dilanggengkan oleh kesadaran palsu atau false consciousness oleh the rule class atau peraturan kelas atas untuk mempertahankan status kekuasaannya. Dalam hal ini, mode produksi yang telah dicanangkan oleh Karl Marx melihat dari analisis alienasinya, dalam masyarakat ini terdapat dua kelas yang mana dapat dikatakan sebagai bourgeois atau kelas atas dan proletar sebagai kelas bawah. Kelas atas ini adalah pemilik atas segala alat-alat modal produksi, sedangkan proletar ini atau kelas bawah ini adalah sebagai pekerja yang bekerja dalam kalangan kelas atas. Nah, dalam tatanan masyarakat yang seperti ini, sangatlah mungkin untuk memunculkan suatu konflik kelas di antaranya yang menjadikan seperti adanya konflik antara kelas atas dan kelas bawah dalam hal perekonomian. Karena adanya kelas atas yang mengeksploitasi manusia di kalangan kelas bawah, ini menjadikan paham akan liberalis yang ada pada saat itu menjadikan pandangan Karl Marx sangat geram akan kondisi seperti ini yang menurutnya ingin mensejahterakan kaum kelas bawah dengan sebuah revolusi dengan adanya teori kelas yang menghapuskan tentang adanya kesenjangan konflik kelas tadi dengan revolusi tersebut. Yang dimaksudkan agar terjadi kesetaraan di antara keduanya dengan tidak ada mengeksploitasi di salah satu pihak dan untuk memberikan kehidupan yang lebih layak untuk golongan kelas bawah. Namun pada kenyataannya adalah pada saat era tersebut hingga saat ini mungkin terjadi adalah adanya kesalahpahaman atau kesalahan palsu yang telah diperbuat oleh kaum kalangan kelas atas yang mana hal tersebut ditujukan untuk mempertahankan status kekuasaannya. Nah, dalam konteks kemasyarakatan yang seperti ini, kemudian Marx mengemukakan tentang hubungan antara konflik ini dengan agama yang terjadi pada saat itu. Menurut Marx, agama tak lain merupakan ilusi manusia karena situasi penindasan dan kesengsaraan. Agama adalah sekumpulan mitos yang dijustifikasi dan didominasi oleh kelas penguasa atau kelas atas atau bourgeois. Kalimat masyhur Marx, agama adalah candu bagi masyarakat, yang menyatakannya adalah sebagai tindakan religius, adalah obat kesengsaraan yang dimana dapat melegakan kesengsaraan yang dialami manusia di dunia. Ketika manusia tidak berhasil menyelesaikan masalah yang ia hadapi, maka dari masalah itu yang terus-menerus berjalan tanpa adanya penyelesaian, maka agama terus dikonsumsi dan diinginkan seperti candu yang sulit dilepaskan.
Agama dalam hal ini sebagai harapan untuk penyelesaian dengan beberapa cara yang dijanjikannya, seperti dijanjikan kehidupan yang indah setelah kematian, janji akan perubahan untuk mereka yang jahat, janji adanya pahala setelah kematian, janji akan datangnya adanya Tuhan yang akan merubah dan mendatangkan keadilan, dan lain sebagainya. Namun, menurut pandangan Marx ini, agama bukan saja sekedar sesuatu yang ada dan dilanggengkan. Namun dalam situasi yang seperti ini dengan adanya konflik sosial, maka agama menjadikan sekaligus instrumen dari kontrol sosial untuk merawat sistem eksploitasi dan melanggengkan relasi kelas dengan menawarkan ilusi harapan dalam situasi tanpa harapan atau adanya kesadaran palsu. Agama sebenarnya telah mendistorsi realitas manusia dengan janji perubahan dan menanamkan kerja atas kesadaran palsu tadi. Namun lebih jauhnya, agama telah dimanfaatkan kelas penguasa untuk menjustifikasi ketidakadilan. Dan sangat relevan sekali teori Karl Marx ini dalam kehidupan nyata sampai kehidupan saat ini adalah untuk melihat bagaimana agama bekerja dalam tubuh sosial, yang mana apakah agama ini akan terlibat dalam setiap aktivitas kelas atas dan kelas bawah, apakah agama ini dapat dikaitkan dengan adanya interaksi dalam ekonomi pembangunan dalam masyarakat saat ini. Nah, yang lebih spesifik tentang Karl Marx ini adalah perpaduan antara agama, konflik sosial, aliansi dari kedua pembahasan itu, dan juga tentang bagaimana faktor ekonomi sebagai penentu kelangsungan hidup masyarakat sosial. Nah, pada slide berikutnya kami akan menampilkan sedikit cuplikan dalam sebuah wawancara yang di sini teman-teman dapat pahami sebagai gambaran sedikit dari adanya kalangan atas dan kalangan bawah, di mana hal ini dalam hal perekonomian, dalam ekonomi, dengan adanya para pedagang yang dapat dikategorikan sebagai golongan kelas atas dan kelas bawah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3, 2 IATB UIN Saizu Purwokerto akan mewawancarai salah satu pedagang di sini untuk memenuhi tugas sosiologi. Ikuti keseruannya. Permisi Bapak. Monggo. Dengan namanya siapa? Saya Bapak Usairi. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Bapak, boleh? Monggo. Nah, di sini ada tugas tentang sosiologi agama. Di sini mewawancarai bisnis gitu, Pak. Jadi yang pertama, sejak kapan warung ini berdiri, Bapak? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Terus siapa saja yang yang berperan di dalam bisnis ini, Bapak? Saya sama ibu. Istri sama istri. Kira-kira bukanya itu dari jam berapa hingga jam berapa, Bapak? Saya buka 12 jam dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Kira-kira ini sebulan, mohon maaf Bapak, penghasilannya berapa? Enggak menentu. Tidak menentu. Tidak menentu, yang namanya rezeki ya, Mas. Dan kira-kira kendalanya itu apa, Bapak? Hujan. Hujan itu sangat berpengaruh ya, Bapak? Sangat berpengaruh. Kendala saya itu hujan, kalau hujannya udah. Dan kalau misalkan hari libur itu gimana, Bapak? Libur ada peningkatan omset, ada peningkatan penjualan. Iya. Gitu. Ya, hari libur itu kayak malam Sabtu, malam Minggu. Malam Sabtu dan malam Minggu, hari-hari weekend ya, Bapak? Hari-hari weekend. Iya. Ya sekian aja ya, Bapak. Monggo. Terima kasih untuk Sama-sama. waktunya ya. Mohon maaf ya, Pak. Ya. Oke, monggo. Terima kasih. Oke, monggo.
Bu, memperkenalkan nama ibu siapa ya? Ibu Sumarni Oh, asalnya itu dari mana? dari Rejasari, Oh. RT 5 RW 5. Oh, gitu. Saya jualan kopi kalau Oh. datang jam 5. Oh, Nanti gitu. pulangnya jam 11 setengah 12. Oh. Nggak tentu apa nunggu keramaiannya. Jualan dari kapan, Bu? Oh, udah lama. Udah lama, berapa tahun? Udah ada kali 15 tahun. Oh, 15 tahun. Iya, habis kan ibu ini lanjutan dari ibu saya. Oh, lanjutan dari ibu. Iya, iya. Berarti dari sore atau dari jam berapa? Dari jam 4 tadi Oh, dari jam 4 sampai malam. sampai malam. Oh, gitu. Sampai jam 11, jam 12, nggak tentu apa keramaiannya aja. Oh, kalau rame-rame itu jam Sampai jam 12. biasanya itu kendalanya apa ya, Bu? Hujan atau apa? Oh, ya, hujan. Kalau hujan ya pulang gasik. Oh, kalau hujan pulang Apalagi gasik. kalau masih di rumah ya hujan nggak jualan. Oh, gitu. Apa cuman di sini doang atau kadang di tempat lain, Bu? Enggak, cuma di sini tiap sore. Oh, gitu. Kalau misalnya hari-hari yang apa kayak lebaran-lebaran itu tetap jualan atau enggak, Bu? Jualan terus di sini. Oh, jualan. Cuman Malah kayak lebih rame ya, Bu? lebih rame ya. Oh. Anak-anak muda kan pada puasa bukannya di sini. Oh, gitu. Pada ya ginilah lesehan gitu. Oh. Nggih. Terus kalau di sini itu biasanya ada yang pesannya apa aja gitu yang rame gitu. Kopi-kopi ya. Cuman kopi ya. Cuman kopi-kopi seadanya kopi. White kopi, ABC susu, gudeg gitu loh, es teh, aqua gitu aja. Oh, gitu. Ya udah, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira namanya siapa ya? Nama Boleh saya tahu. Malik Kansa. Oh, Malik. Kalau boleh tahu asalnya mana? Asal dari Kebumen saja, Mas. Oh, Kebumen. Ya. Di sini kan banyak angkringan ya, Mas. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau ada angkringan yang kayak di pinggir jalan sama yang kafe-kafe itu Mas milih yang mana ya? Lebih minat yang kafe. Kalau boleh tahu itu kenapa? Kalau untuk pesaing kita lebih menarik di tempat. Oh, pesaing lebih menarik tempat. Cuman untuk daya budgetnya saing. juga gimana itu? Kalau untuk budget sih 11-12 dari angkringan yang lesehan sama angkringan yang kafe. Oh, tapi lebih milih yang mana itu Mas bisa? Kalau menurut saya sendiri lebih menarik ke kafe. Soalnya anak muda zaman sekarang itu sukanya yang kafe-kafe gitu. Tapi untuk menurut Mas sendiri lebih ke mana gitu Mas seringnya? Kalau saya sendiri seringnya di kafe, Mas. Oh, di kafe. Di kafe. Mantap. Biasanya itu habis berapa kalau di kafe? Tergantung kita pesan makanan aja sama minuman. Oh, iya Mas. Kira-kira nih ya Mas, kalau yang angkringan kecil sama angkringan yang besar, apa kadang yang angkringan kecil itu kadang merasa tidak laku atau gimana Mas? Karena adanya angkringan yang gede gitu Mas. Kalau untuk kita sebagai pedagang, kita tidak boleh meremehkan penghasilan, karena penghasilan itu tidak menentu Mas. Oh, sudah milik yang kuasa. Sudah milik yang kuasa. Oh, iya. Jadi terkadang yang kecil kayak yang di lesehan kadang lebih rame, yang kafe lebih sedikit. Misalnya kalau Mas pengen buat angkringan itu gimana itu Mas caranya? Kalau saya sendiri kalau ingin membuat usaha seperti itu, yang penting kita ada modal terlebih dahulu Mas. Oh, modal terlebih dahulu. Kalau yang angkringan kecil sama angkringan besar itu lebih susah yang mana kira-kira? Kalau menurut saya lebih susah yang besar, karena angkringan yang besar itu seperti kafe yang jenengan tadi. Ya, Kan itu kayak karena kafe. itu bisa memakan budget yang lebih besar dari angkringan lesehan Mas. Oh, gitu. Iya, siap Mas. Dan untuk makanannya sendiri itu biasanya gimana Mas? Angkringan yang kecil dengan yang besar gitu? Untuk makanan di kafe sama di angkringan mungkin bisa berbeda Mas, karena kita di kafe itu menyediakan kayak nasi goreng, kayak mie goreng, kayak kadang di angkringan yang lesehan itu kan cuma paling menyediakan mie saja gitu, goreng godong. Kalau menurut Mas sendiri, kalau seperti itu adil atau enggak Mas yang angkringan kecil dengan angkringan yang besar? Kadang yang angkringan yang kecil melihat angkringan yang besar kok saya tidak seperti itu gimana menurut pandangan sosial gitu Mas? Kalau menurut pandangan sosial
kita sebagai manusia tentunya ada kecemburuan. Kenapa saya tidak bisa seperti dia gitu, punya kafe sendiri gitu. Gitu Mas. Oh ya Mas, terima kasih Mas atas waktunya. Ya, sama-sama. sekian ya Mas, terima kasih. Berdasarkan teori Karl Marx, kelas sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelas atas atau biasa disebut kaum borjuis, di mana sebutan-sebutan tersebut sesuai ditujukan kepada para pemilik alat-alat produksi yang bersifat konservatif seperti pemilik kafe, toko yang punya saham yang besar. Kemudian kelas yang kedua yaitu kelas bawah, yaitu kelas yang bekerja untuk pemilik alat-alat produksi seperti para petani yang menggarap sawah, tanah milik bangsawan atau milik saudagar-saudagar yang lain. Perbedaan kelas tersebut menimbulkan ketidakadilan dikarenakan kaum kelas atas melaksanakan kegiatan ekonomi dengan mengambil keuntungan dan merugikan pihak kelas bawah. Cara menanggulanginya atau membasmi hal tersebut, ketidaksamarata tersebut bisa dengan revolusi proletar. Karl Marx yang merupakan seorang fiktif pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan berkontribusi dalam dunia politik dengan memperkenalkan kelas sosial. Menurut Marxisme, materi dalam alam semesta berhasil menyusun kehidupan dan menghasilkan manusia sebagai perwujudan tinggi dari materi. Banyak kalangan yang menganggap Marx merupakan seorang komunis dengan sistem sosialisnya. Ajaran Marx yang sulit dimengerti disederhanakan agar cocok sebagai ideologi perjuangan kaum buruh. Karl Marx juga membagaikan gagasan mengenai ketimpangan, keadilan, dan ketergantungan suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, dari sedikit cuplikan wawancara tadi, terlihat perbedaan kondisi dan situasi, di mana anak pemuda generasi sekarang atau bisa kita sebut sebagai konsumen, cenderung lebih banyak memilih fasilitas dari kelas borjuis daripada kelas bawah. Jadi mereka itu lebih memilih menikmati seperti kalau dari kelas atas lebih memilih di kafe daripada angkringan-angkringan yang disediakan dari kelas bawah. Nah, hal tersebut mengakibatkan persaingan yang hebat antara kaum kelas bawah dan kelas atas. Muncul juga kecemburuan pedagang kelas bawah seperti angkringan dan penjual pinggir jalan itu. Namun juga tidak meremehkan penghasilan karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Yang mana kafe besar yang membutuhkan modal yang lebih banyak seperti modal makanan nanti akan disajikan, modal tempat. Teori tersebut berdasarkan pemikiran bahwa segala bentuk masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalah pertikaian antar golongan. Masyarakat mempunyai perbedaan fundamental antar golongan dalam mengejar kepentingannya masing-masing. Dasar dari sistem transifikasi tergantung hubungan sekelompok manusia terhadap sarana produksi individu, membentuk kelas sepanjang mereka berada dalam suatu konflik biasa dan individu lain.